Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Akoni dari kelas 3C Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 151420091. Di video kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan teori tentang antropologi. Kata antropologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Tujuan dari antropologi adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku bagaimana manusia dapat bermasyarakat dalam suku, bangsa, dan budaya manusia. Menurut Ralph dan Harry, antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan semua yang dikerjakan oleh manusia. Menurut David Hunter, antropologi sebagai keilmuan yang lahir dari keingintahuan mengenai manusia yang tidak terbatas. Menurut Zerhun Doda, antropologi sebagai suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut William Haviland, antropologi sebagai studi mengenai umat manusia, di mana antropologi berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dari perilakunya untuk mendapatkan pengetahuan keanekaragaman manusia itu sendiri. Menurut Koen-Janingrat, antropologi merupakan suatu studi mengenai umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna, dan budaya yang dihasilkan masyarakat. Antropologi muncul dan mulai berkembang sejak abad ke-15. Secara umum, perkembangan antropologi dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama dimulai sejak kemunculan studi antropologi, yaitu abad ke-15 hingga abad ke-18. Pada akhir abad ke-15, orang Eropa mulai menjelajah dan mendatangi suku-suku Banga di benua lain. Benua yang dikunjungi adalah Afrika, Amerika, dan Asia. Penjelajahan tersebut menghasilkan laporan serta kisah-kisah perjalanan. Laporan dan kisah tersebut ditulis oleh para pelaut, musafir, pegawai kolonial, dan pendeta penerjemah. Orang Eropa tertarik dengan berbagai kisah dan laporan tersebut. Selain itu, bahan pengetahuan tersebut adalah bahan etnografi yang secara umum tidak teliti dan hanya mendeskripsikan hal yang aneh saja. Pada akhir abad ke-18, bahan etnografi tersebut menarik perhatian para ilmuwan Eropa. Pada waktu inilah usaha integrasi bahan etnografi muncul. Para ilmuwan Eropa memulai suatu usaha untuk mengintegrasikan bahan etnografi dari seluruh dunia menjadi satu. Fase kedua, pada pertengahan abad ke-19, antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan informasi mengenai tingkatan kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan. Pada fase ini muncul karangan yang menyusun bahan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi dan difusi. Fase ketiga adalah masa di mana antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian mengenai masyarakat masa kini yang kompleks. Fase ini berkaitan dengan kemantapan kekuasaan dari negara-negara penjajah Eropa. Fase keempat ditandai dengan terjadinya dua perubahan penting, yaitu makin hilangnya bangsa-bangsa primitif dan timbulnya sikap antipati terhadap kolonialisme. Pada masa ini, antropologi seolah telah kehilangan lapangan dan objek penelitian sehingga mengembangkan lapangan penelitian baru.
Fase ini antropologi menetapkan tujuan barunya. Antropologi memiliki tujuan akademik untuk mencapai pengertian makhluk manusia secara umum dengan jalan mempelajarinya. Tujuan praktis antropologi adalah mempelajari beragam warna masyarakat suku bangsa di dunia untuk membangun bangsa tersebut. Nah, konsep esensial antropologi yaitu yang pertama, kebudayaan. Dalam bahasa Latin, kebudayaan disebut dengan kultur yang berarti berkembang dan tumbuh. Kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, evolusi. Evolusi merupakan sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Yang ketiga yaitu kultur area atau daerah budaya. Suatu daerah budaya merupakan daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Yang keempat, enkulturasi. Enkulturasi merupakan sebuah sikap memahami proses kebudayaan maupun kebudayaan orang lain. Yang kelima, difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul. Yang keenam, akulturasi. Akulturasi merupakan proses ataupun saling mempengaruhi dari satu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya. Lambat laun unsur-unsur kebudayaan yang ada diakomodasikan ke kebudayaan itu sendiri, akan tetapi masih memegang unsur kebudayaan aslinya. Yang ketujuh, etnosentrisme. Etnosentrisme berarti penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Pemahaman seperti ini dapat menghambat komunikasi antar budaya. Yang kedelapan, tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. Lama-kelamaan, pola perilaku tersebut menjadi sebuah tradisi. Yang kesembilan, ras dan etnik. Ras merupakan sekelompok orang yang dimiliki beberapa kesamaan atau yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. Yang ke-10 yaitu stereotip. Menurut Fred Agent dalam bukunya yang berjudul Intercultural Communication and Introduction bahwa stereotip merupakan salah satu penghambat terjadinya komunikasi antar budaya. Stereotip adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok mana orang itu dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu. Yang ke-11, kekerabatan. Menurut Malinowski, keluarga atau kekerabatan merupakan suatu institusi domestik yang bergantung pada afeksi. Selain itu, konsep kekerabatan juga ingin menegaskan bahwa tujuan dari keluarga adalah membesarkan anak. Yang ke-12, magis. Menurut antropolog G. Fraser dalam karyanya yang berjudul Golden Bough, magis berarti penerapan yang salah dalam dunia material. Dunia material ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu. Yang ke-13, tabu. Dalam ilmu antropologi, tabu berarti terlarang. Dalam hal ini, contoh tabu adalah bersentuhan dengan kepala suku. Yang ke-14, perkawinan. Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis dan dilakukan secara seremonial simbolis, serta semakin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam hidup berpasangan. Di sebagian besar tradisi, perkawinan juga dimaknai sebagai proses institusi sosial dan wahana untuk mengembangkan keturunan. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.